Aku lagi ditipu sama manajer aku itu titik selain ditinggal sama bang aku ya, itu titik terendah aku sih tante. Bener-bener jatuh banget mental aku di situ. Dan saat itu posisinya hubungan aku jadi nggak baik sama pasangan aku saat itu. Karena kan kenanya dua-duanya sebenarnya, bukan aku doang yang kena penggelapan uang itu kan. Terus juga kerjaan lagi padat tapi hasilnya nggak ada, kan diambil kan uangnya. Terus saat itu pertemanannya juga ada beberapa yang toksik gitu loh. Jadi di depan gimana, di belakang ngomongin, bahkan sampai ada yang niat jahat juga ada. Dan itu terjadinya semuanya di satu waktu gitu loh, di saat bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi nih, minggu ini belum selesai, minggu depannya tambah lagi, minggu depannya tambah lagi. Itu aku jujur aku udah gak kuat banget itu tante. Aku sampai kayaknya gue udah gak mau main sosmed, mau hilang aja. Aku hampir pengen nyerah deh saat itu deh, ada gak kuat aku. Karena dari sisi internal, eksternal, netizen, itu aku capek banget. Dan salahnya aku, dulu aku gak ketemu sama orang ahli seperti psikolog atau psikiater lebih cepat. Jadi aku semua mendem sendiri, pecah sendiri, emosi sendiri. Abis itu tiba-tiba burns out aja, udah gak kuat. Itu bener-bener aku akhirnya ketemu psikolog, psikiater, mulai ngeliat mana sih yang baik, mana yang buruk, nge-cut off beberapa teman atau enggak agak menjauhi yang kurang baik. Terus ya udah di situ aku berkaca, oh mungkin ada salahnya gue juga, mungkin sifat aku nih yang ini harus diubah. Aku juga harus naruh boundaries di diri aku. Aku nih nggak boleh sering nyiksa diri aku kayak kerja yang overtime, terus terlalu jadi people pleaser. Kadang kalau teman aku bilang apa, aku iya. Itu tuh kadang yang suka dimanfaatin sih. Nah di situ aku titik terendah aku mungkin berjalan 3 bulan kali ya, aku jatuh banget 3 bulan itu mental aku. Tapi di sosial media orang-orang gak ada yang tahu. Iya. Aku masih Makanya orang-orang bilang gimana sih caranya sebagai Uti ya, konten kreator tetap produktif padahal masalahnya banyak. Nggak taunya memang kita perlu ahlinya ya ternyata ya. Kenapa nggak ngobrol sama orang tua? Kan kadang-kadang kalau sebagai public figure malu ya ke psikiater gitu. Takutnya dibilang ada penyakit psikologis, enggak ya? Dulu iya Kak, aku mikirin gitu, tapi pas aku beberapa kali konsul, ini juga baik kok.